Hello, welcome back to Teman Hana YouTube channel. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan loncengnya biar kamu nggak ketinggalan info dari aku. Sekarang aku lagi baca-baca tentang persiapan ruangan ujian SKB dan juga ternyata ada sanksi serta denda bagi CPNS yang dinyatakan lulus tapi malah mengundurkan diri. Mungkin beberapa dari kalian sudah mengetahui hasil rapat antara Kepala BKN bersama dengan Komisi 2 DPR mengenai rencana jadwal SKB diadakan. Nah, rencananya nih katanya SKB akan diadakan pada akhir bulan Agustus tahun ini hingga awal bulan Oktober tahun ini. Jadi kalian masih punya banyak waktu untuk belajar lagi dan mempermantap persiapan kalian. Ini berarti ujian SKB akan diadakan setelah ujian sekolah kedinasan itu selesai. Ujian SKB ini juga dilaksanakan pasti dengan protokol kesehatan COVID-19. Panselnas juga akan menetapkan lokasi-lokasi ujian SKB untuk meminimalisir adanya pergerakan peserta yang melakukan lintas kabupaten contohnya. Jika memang Panselnas sudah fix menetapkan jadwal ujian SKB yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus hingga bulan Oktober, maka pihak daerah sudah bersiap-siap untuk mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan dalam ujian SKB. Sebelum adanya pandemi COVID ini, BKN merencanakan untuk mengadakan ujian SKB dalam satu ruang ujian itu terdapat 50 hingga 60 orang. Tapi karena adanya pandemi ini, BKN akhirnya menetapkan bahwa satu ruang ujian ini akan menampung hanya 20 hingga 25 peserta. Dan waktu pelaksanaannya itu berkisar 3-4 hari. Kenapa hanya 20 hingga 25 peserta aja dalam satu ruangan? Karena kita tahu kita harus jaga jarak, social distancing, physical distancing. Ini akan mengurangi adanya penyebaran COVID-19. Karena harus mengikuti protokol kesehatan COVID-19, jadi kalian harus jaga kesehatan dulu sebelum melaksanakan ujian SKB. Usahakan kalian tetap fit, makan makanan bergizi. Jika perlu, kalian minum vitamin juga untuk memperkuat imun kalian, sehingga ketika kalian mengikuti ujian SKB sebelum masuk ruangan, pastikan kalian tidak dalam keadaan demam, karena pastinya panitia pelaksana ini akan mengecek suhu tubuh kalian. Selain itu, jangan lupa bawa masker, tentunya karena masker ini salah satu alat pelindung utama juga. Jaga jarak, tidak hanya di dalam ruang ujian, tetapi juga di luar ruangan ujian, kalian harus tetap menjaga jarak dengan peserta ataupun dengan panitia. Perhatikan juga pakaian yang ditetapkan oleh BKN, tentunya kita harus memakai pakaian seperti apa, bawahan, atasan, jilbab, sepatu, semuanya harus kalian pastikan dulu sebelum berangkat ke tempat ujian SKB. Dan jangan lupa berdoa. Dan buat peserta CPNS yang nantinya lulus SKB, kalian harus tahu mengenai denda dan sanksi yang akan dikenakan kepada peserta CPNS yang sudah dinyatakan lolos tapi malah mengundurkan diri. Ini mungkin karena beberapa peserta yang di tahun sebelumnya itu cukup banyak yang mengundurkan diri dikarenakan mungkin lokasi kerja mereka itu terlalu jauh dari keluarga atau karena alasan lainnya. Berdasarkan peraturan Menpan RB, bagi peserta yang sudah dinyatakan lulus dan meminta untuk pindah instansi, maka peserta ini dinyatakan mengundurkan diri secara otomatis. Nah, siap-siap kalian akan mendapatkan denda dan juga sanksi. Denda ini didasarkan dari keputusan masing-masing institusi. Jadi, denda yang ditetapkan itu ada bermacam-macam sesuai dengan peraturan instansi. Kalau tadi contoh sanksinya adalah tidak boleh mengikuti seleksi di periode berikutnya. Untuk dendanya sendiri itu tergantung dari instansi masing-masing. Yang kisarannya ada yang 25 juta dan hingga 100 juta. Cukup banyak kan? Jadi buat kalian yang ingin sekedar coba-coba aja, kalian harus tahu ini ada denda dan sanksi yang dikenakan bagi kalian yang lulus tapi malah mengundurkan diri. Beberapa kementerian dan instansi telah mengeluarkan sanksi dan dendanya. Yang pertama yaitu Kementerian Luar Negeri,
menyatakan bahwa bagi peserta yang telah dinyatakan lulus hingga tahapan akhir seleksi, tetapi mengundurkan diri dikenakan sanksi dan wajib membayar biaya yang telah dikeluarkan panitia sebesar 50 juta rupiah untuk disetorkan kepada kas negara. Dan peserta tersebut tidak dapat lagi mengikuti seleksi penerimaan CPNS di periode berikutnya. Selanjutnya, Kementerian PPN Bappenas melansir bahwa peserta yang dinyatakan lulus pada tahap akhir seleksi atau yang telah mendapatkan NIP tapi mengundurkan diri dengan alasan apapun itu akan wajib mengganti biaya seleksi yang telah dikeluarkan panitia sebesar 35 juta rupiah dan disetorkan kepada kas negara. Dan peserta tersebut juga tidak dapat lagi mendaftarkan pada seleksi CPNS pada periode berikutnya. Adapun ketentuan tersebut bersumber dari Peraturan Kepala BIN, di mana denda sebagai penerimaan negara bukan pajak akan diberlakukan bagi pelamar yang dinyatakan lulus kemudian mengundurkan diri sebesar 25 juta, kemudian yang telah diangkat menjadi CPNS kemudian mengundurkan diri sebesar 50 juta, lalu telah diangkat menjadi PNS dan telah mengikuti diklat, kemudian mengundurkan diri, maka dikenakan denda sebesar 100 juta rupiah. Untuk Kemenkumham sendiri telah menyatakan bahwa akan memberikan sanksi ganti rugi kepada peserta yang telah dinyatakan lulus namun mengundurkan diri, tapi Kemenkumham belum menyebutkan berapa besaran dendanya. Tapi bunyinya seperti ini, apabila dinyatakan lulus tahap akhir dan sudah mendapatkan persetujuan NIP, kemudian mengundurkan diri, maka yang bersangkutan akan diberikan sanksi dan denda. Selanjutnya untuk pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan, Pemprov Kalsel juga menetapkan denda dan sanksi bagi CPNS yang mengundurkan diri, yaitu denda sebesar 100 juta rupiah, dan juga sanksi tidak boleh mendaftar lagi ke penerimaan CPNS berikutnya. Kalau dilihat-lihat banyak banget ya dendanya 100 juta rupiah, jadi hati-hati buat teman-teman yang sekedar main-main aja untuk mendaftar CPNS ini. Kalau aku 100 juta ini gede banget loh untuk jadiin denda. Selanjutnya ada Pemprov Kalimantan Tengah. Pemprov ini menyatakan bahwa bagi kalian yang mengundurkan diri akan dikenakan denda sebesar 50 juta. Ini memang lebih rendah sih daripada yang tadi, tapi tetap aja 50 juta itu juga banyak loh. Kalau 50 juta ini kalian bisa pakai untuk beli motor lah, biaya sewa rumah lah. Jadi sayang banget kalau dipakai untuk bayar denda doang. Kalau untuk Pemkab Morotai, mereka memberikan denda sebesar 30 juta bagi yang mengundurkan diri setelah diusulkannya proses penetapan NIP CPNS. Jadi bagi kalian yang masih belum yakin dengan tempat kerja kalian nantinya, pikir-pikir lagi deh. Jadi surat pernyataan pengunduran diri nantinya akan terlampir pada pengumuman. Untuk pemerintahan Kabupaten Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman juga memberlakukan denda. Nah, berdasarkan pengumumannya, peserta juga wajib dikenakan denda sebesar 50 juta rupiah jika mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus seleksi CPNS atau mengundurkan diri sebelum masa kerja 5 tahun sebagai PNS. Sekian informasi yang bisa aku sampaikan mengenai persiapan ujian SKB, salah satunya persiapan ruangan dan juga protokol yang akan dilaksanakan, dan juga mengenai sanksi sekaligus denda bagi CPNS yang sudah dinyatakan lolos CPNS tapi malah mengundurkan diri. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa untuk subscribe channel aku ini dan bunyikan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan info-info dari aku. Salam.